Kronologi dan kairologi, demikian judul Labirin Kehidupan kali ini, ditulis oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya. Saya, Uli Manalu. Sahabat, sudah lazim bagi banyak pengkhotbah untuk membuat pembedaan antara kronos dan kairos. Mereka membedakan keduanya sebagai dua mode waktu. Walaupun keduanya diterjemahkan sebagai waktu di dalam bahasa Indonesia, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Kronos menunjuk pada urutan waktu, detik, menit, dan lain sebagainya yang dapat diukur. Sedangkan kairos adalah waktu yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan, opportunity. Di dalam tulisan Pendeta Yowas kali ini, kronos lebih dekat dengan apa yang kita maksudkan dengan keseharian. Dengan pembedaan ini, banyak pengkhotbah lebih mengutamakan kairos ketimbang kronos. Tak jarang teks Alkitab yang digunakan di dalam khotbah-khotbah untuk membenarkan pendapat tersebut diambil dari Efesus 5 ayat 15-17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ketiga ayat tersebut, Paulus menasihati jemaat Efesus agar memperhatikan cara hidup mereka. Apa yang membedakan orang arif dari orang bebal? Salah satunya adalah bagaimana orang arif mampu menggunakan waktu yang ada. Kata waktu di sini sahabat memakai kata Yunani, kairos, bukan kronos. Yang menarik, kata pergunakanlah dalam bahasa aslinya lebih berarti menebus, redeeming. Seolah-olah kairos tersebut sudah terampas oleh hari-hari yang jahat. Efesus 5 ayat 16 bandingkan dengan Efesus 6 ayat 13. Jadi kearifan seseorang ditunjukkan lewat kemampuannya menemukan kehendak Allah di tengah beragam kehendak si jahat. Kearifan semacam ini melampaui kemampuan mengolah waktu secara kronologi, namun juga mengolah momen atau kesempatan yang Allah berikan, kairologi. Dengan kata lain, kearifan hidup adalah seni menemukan kairos di dalam tumpukan kronos. Dengan memberikan kesimpulan ini, Pendeta Yowas ingin menegaskan bahwa pemisahan kairos dan kronos sebagaimana dilakukan banyak orang sesungguhnya tidak bermanfaat. Menemukan momen kairos yang penting di tengah rutinitas kronos memang penting dan perlu. Namun pada saat bersamaan harus dikatakan bahwa kairos tidak akan pernah ditemukan di luar kronos. Kairos selalu membutuhkan kronos untuk hadir dan mewujud. Momen-momen penting yang Allah kerjakan selalu mengambil tempat di dalam dan melekat pada, bukan di luar, keseharian hidup kita. Karena itulah Pendeta Yowas percaya bahwa kearifan bukan hanya ditunjukkan lewat kemampuan kita menggunakan kairos, seperti yang disarankan oleh Paulus, melainkan juga kemampuan kita menggunakan kronos. Bahkan bagi Pendeta Yowas, sahabat, kemampuan kita menggunakan kronos lebih sukar dilakukan ketimbang mempergunakan kairos. Kesulitannya adalah bahwa kita tidak pernah dapat memastikan secara bulat apakah yang kita manfaatkan adalah kronos atau kairos. Pasalnya tidak pernah ada kairos tanpa kronos, tetapi kronos tetap ada sekalipun tak ada kairos. Maka Pendeta Yowas berpendapat bahwa spiritualitas sehari-hari atau spiritualitas kronos yang sehat mendewasakan kita untuk secara arif dan imajinatif menemukan dan jika perlu menciptakan kairos di dalam kronos tersebut. Dengan menciptakan kairos, penulis dalam hal ini Pendeta Yowas juga tidak bermaksud mengatakan bahwa kita bisa menggantikan Allah dalam memunculkan kairos. Namun penulis percaya bahwa seluruh kronos itu sendiri adalah pemberian Allah. Kitalah yang dengan penuh iman dan imajinasi mengolah kronos yang tampak biasa itu, mengubahnya menjadi kairos yang bermakna. Ketika menulis tulisan ini sahabat,
Pendeta Yowas sembari melakukan survei atas pemahaman beberapa filsuf tentang kairos dan kronos, Pendeta Yowas tertawan oleh pemahaman seorang pemikir Polandia bernama Miron Belazowski yang diulas oleh Joanna Nizinska dalam The Kingdom of Insignificance. Gagasannya kurang lebih sama dengan yang diusulkan oleh Pendeta Yowas. Menurut Belazowski, keseharian yang kronologis itu mengalir dan memunculkan dari dalamnya momen-momen kairos. Dengan kata lain, kairos muncul di dalam dan bukan di luar kronos. Kairos tersingkap ketika kronos menyingkapkan dirinya di dalam keseharian. Belazowski lebih berlanjut memanfaatkan pandangan dari seorang filsuf Jerman bernama Martin Heidegger yang mengaitkan kronos dan kairos ini dengan konsep Yunani yang juga terdapat di dalam Alkitab, yaitu aletheia atau kebenaran. Menurut Heidegger, aletheia atau kebenaran berarti tidak tersembunyi, alias penyingkapan. Kata ini sendiri terdiri atas dua kata, yaitu awalan A artinya tidak dan kata leto artinya menyembunyikan. Jadi kebenaran tak lain adalah usaha membuat yang tersembunyi menjadi terungkap. Bagi Heidegger dan juga Belazowski, aletheia atau kebenaran itu muncul sebagai kairos di dalam kronos. Memang bagi kedua pemikir ini, aletheia tampak jelas melalui karya seni mewakili kairos, di dalam hidup sehari-hari mewakili kronos. Namun tampaknya kita dapat memanfaatkan gagasan ini lebih jauh, khususnya ketika mengingat klaim Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ucapan Yesus tersebut, sahabat, harus dipahami secara utuh, jalan dan kebenaran dan hidup. Ketiganya harus ditangkap sekaligus dan tidak dipisah-pisahkan. Refleksi kairologis dan kronologis Pendeta Yowas adalah sebagai berikut. Tatkala kita menjalani Kristus sang jalan di dalam kronos sehari-hari, kita diundang untuk menangkap kairos, kebenaran, aletheia. Dan hanya dengan cara itu, hidup menjadi bermakna. Kita akan sungguh-sungguh hidup. Itulah makna terdalam dari hidup Kristiani bersama Kristus. Sahabat, Anda ingin sungguh-sungguh hidup? Maka Anda harus menemukan kairos atau aletheia itu. Anda baru dapat menemukannya ketika Anda serius menjalani kehidupan sehari-hari atau kronos Anda. Demikian Labirin Kehidupan edisi kali ini, sahabat. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Jika membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sampai jumpa.